Shalom, selamat malam. Hari ini saya akan kembali membawakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah ventilasi tambang, yaitu mengenai psikometri. Jadi, udara segar yang dialirkan ke dalam tambang bawah tanah akan mengalami beberapa proses seperti penekanan atau pengembangan, pemanasan ataupun pendinginan, dan juga pelembapan. Oleh karena itu, maka volume, tekanan, serta kandungan energi panas dan kandungan airnya juga akan mengalami perubahan. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang proses perubahan sifat-sifat udara ini seperti temperatur dan kelembapan disebut dengan psikometri. Jadi, panas dan kelembapan itu akan mempengaruhi manusia dalam beberapa hal, seperti menurunkan efisiensi kerja, menimbulkan kecerobohan hingga menyebabkan kecelakaan, juga dapat menyebabkan sakit hingga kematian. Setelah temperatur ini mencapai tingkat tertentu, seseorang akan kehilangan efisiensinya. Dan bila temperaturnya naik lagi, maka dia akan mengalami gangguan fisiologi. Jadi tubuh manusia sendiri itu memiliki keterbatasan dalam menerima panas sebelum sistem metabolismenya itu berhenti. Efisiensi kerja seseorang itu bergantung langsung kepada temperatur dan akan berkurang dan juga menurun apabila temperaturnya itu berada di luar rentan sekitar nilainya 68 sampai 72 derajat Fahrenheit. Jadi karena kondisi inilah ventilasi itu dibuat dengan tujuan mengeluarkan hawa panas dan juga uap air dengan laju yang sesuai, sehingga temperatur dan juga kelembapan udara yang dikondisikan memungkinkan para pekerja juga untuk melepaskan panas tubuhnya pada saat bekerja. Jadi kedua faktor ini, yaitu panas dan kelembapan, harus dikondisikan secara bersamaan. Jadi hubungan antara efisiensi kerja dan temperatur sendiri itu dapat dilihat pada gambar yang ada di sini. Jadi pada gambar ini di situ dapat kita lihat bahwa ada sebuah grafik yang menunjukkan nilai efisiensi kerja dalam bentuk persen, lalu temperatur efektifnya dalam bentuk derajat Celcius. Jadi pada gambar tersebut kita dapat lihat, jadi jika temperaturnya ini semakin tinggi, maka efisiensi kerjanya itu akan rendah. Jadi di sini contohnya nilai temperaturnya itu sekitar 70 derajat Celcius. Jadi efektif kerjanya itu akan menurun. Namun jika temperaturnya juga terlalu rendah, itu juga akan menyebabkan efisiensi kerja itu menurun. Jadi untuk efisiensi kerjanya sendiri, maka nilai temperaturnya itu standar, berarti dia tidak terlalu tinggi dan dia juga tidak terlalu rendah. Lalu pada gambar yang kedua ini yang dapat kalian lihat pada layar, yaitu adalah diagram untuk mencari nilai temperatur efektif, yang dimana ada tiga skala. Yang pertama ada skala temperatur kering dan juga temperatur basah, lalu yang untuk di tengahnya itu adalah nilai FPM-nya. Jadi untuk yang temperatur kering itu dapat dilihat pada skala yang di atas, lalu untuk temperatur basahnya itu ada di skala yang di bawah, lalu untuk yang tengah itu adalah nilai skala untuk FPM-nya. Jadi contoh, kita mengetahui nilai temperatur keringnya itu sebesar 80 derajat Fahrenheit atau sekitar 27 derajat Celcius. Lalu untuk nilai temperatur basahnya itu diberikan nilai sebesar 65 derajat Fahrenheit atau sekitar 18 derajat Celcius dengan nilai FPM-nya itu sebesar 50. Jadi kita akan menarik garis dari temperatur kering sebesar 80 derajat, kita tarik ke bawah ke temperatur basahnya sekitar 65 derajat Fahrenheit. Lalu kita lihat di mana
titik tengah pertemuan antara garis yang ditarik tersebut. Jadi untuk IPM-nya itu sebesar 50. Jadi kita lihat di mana titik pertemuannya. Jadi titik pertemuan antara garis ini ada di nilai 70. Jadi untuk temperatur efektifnya sendiri itu sebesar 70 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu. Jadi pada gambar yang ketiga ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai reaksi fisiologis terhadap panas. Jadi pada diagram ini dapat dilihat pada gambar yang pertama ada body heat atau panas tubuh, yang dimana panas tubuh ini akan mempengaruhi metabolisme atau metabolisme tubuh serta environment atau lingkungan. Jadi pada body heat ini dia akan berpengaruh karena adanya temperatur inti atau core temperatur. Lalu selanjutnya panas tubuh ini kan berhubungan dengan environment atau lingkungan. Di lingkungan ini akan mempengaruhi ke skin temperature atau suhu kulit, yang dimana suhu kulit ini akan menyebabkan terjadinya hipotalamus dan juga shivering atau gemeteran. Lalu pada skin temperature ini akan mempengaruhi juga di local cord reflexes atau refleks tali pusat lokal, yang dimana pada refleks ini akan berpengaruh ke cutaneous vasodilatation atau vasodilatasi kulit, yang dimana pada vasodilatasi kulit ini akan berpengaruh kepada cardiac output atau curah jantung, lalu berpengaruh juga kepada cutaneous circulation atau sirkulasi kulit, lalu berhubungan lagi kepada heat loss via radiation dan convection atau kehilangan panas melalui radiasi dan konveksi. Pada sirkulasi kulit itu berpengaruh atau akan menyebabkan terjadinya berkeringat atau sweating, yang dimana pada fase ini pada saat berkeringat itu tubuh akan kehilangan Na atau loss of Na sama ini K, lalu juga kita akan kehilangan air atau loss of water. Pada kehilangan air ini juga akan menyebabkan kehilangan panas melalui penguapan. Jadi pada gambar ini itulah hubungan-hubungannya. Jadi ada beberapa faktor yang menimbulkan sumber panas, seperti yang pertama karena pemampatan udara, yang kedua karena pemakaian peralatan mekanis dan penerangan, yang ketiga karena panas batuan, yang keempat karena panas dari proses blasting atau peledakan, yang kelima karena human metabolism atau respirasi, yang keenam karena oksidasi, yang ketujuh karena pergeseran batuan, dan yang terakhir karena pemompaan air. Jadi sekian tentang materi psikometri yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.